Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Supreme Martial God Technique. Bab 1131-1140. Bab 1131 Pil Sang Yuan yang tidak dimurnikan. Saat kata-kata Luo Sufeng jatuh, Wu Yun dan 5 lainnya terbang ke atas panggung. Pada saat yang sama, tungku pil 5 kuali dan bahan obat untuk menyempurnakan pil Sang Yuan juga dibawa ke panggung. Aturannya masih sama seperti sebelumnya. Bahan obat yang ada hanya cukup untuk memurnikan Sang Yuan dan pada saat yang sama, waktunya dibatasi pada 2 batang dupa. Terlepas dari kesalahan apapun yang dilakukan selama proses pemurnian, atau kegagalan memurnikan ramuan dalam waktu 2 batang dupa, itu dianggap gagal. Setelah sedikit persiapan, Wu Yun dan 5 orang lainnya mengambil posisi masing-masing. Faktanya, ada perbedaan besar antara ramuan tingkat 8 dan ramuan tingkat 9 kecuali kemahiran dan teknik saat menyempurnakan ramuan tersebut. Perbedaan terbesar di sini adalah jika Anda ingin membentuk ramuan tingkat 9, Anda harus memasukkan kekuatan Tao selama langkah memadatkan ramuan tersebut. Kalau tidak, ramuan itu tidak mungkin terbentuk. Dengan kata lain, jika kekuatan Tao tidak diintegrasikan ke dalam ramuan saat memadatkannya, bahkan jika ramuan itu terbentuk, ia tidak akan pernah menjadi ramuan tingkat 9. Selain itu, ketika mengintegrasikan kekuatan Tao, pengendalian kuantitas ini juga sangat penting. Tidak lebih, tidak kurang. Meski begitu, mungkin sebagian besar orang masih belum begitu memahami perbedaan antara ramuan level 8 dan level 9. Hanya berbicara, obat mujarab tingkat 8 dapat diintegrasikan ke dalam kekuatan Tao setelah obat mujarab disiapkan. Dan kontrol kuantitasnya tidak terlalu ketat, sedikit lebih banyak atau lebih sedikit tidak akan mempengaruhi kualitas seluruh ramuan. Sedangkan untuk ramuan tingkat 9, kekuatan Tao harus diintegrasikan ke dalamnya selama proses peleburan ramuan tersebut. Dan itu harus dikontrol dengan ketat. Kedengarannya sederhana, tapi ini juga relatif. Bagaimanapun, orang-orang yang menyempurnakan pil Sang Yuan saat ini adalah Wu Yun dan Feng Jiuchu, sekelompok remaja yang baru berusia di atas 20 tahun. Alkemis tingkat tertinggi di antara mereka hanya tingkat ke-8. Bahkan ada beberapa alkemis tingkat 8 yang sudah selesai. Meskipun mereka telah menguasai sejumlah kekuatan Tao. Namun jika menyangkut kendali yang tepat atas kekuatan Tao, tidak ada yang bisa menjaminnya. Bahkan Wu Yun yang telah mampu memantapkan dan menggunakan kekuatan Tao, tidak dapat menjamin bahwa ia dapat mencapai kendali yang tepat. Bahkan lebih sulit lagi bagi beberapa orang lainnya untuk mencapai langit. Tentu saja, ini hanyalah salah satu kesulitan dalam menyempurnakan ramuan level 9. Ada kesulitan lain. Sama seperti menyempurnakan ramuan tingkat 9, diperlukan teknik yang lebih mahir, serta kontrol yang lebih tepat terhadap suhu nyala api, waktu pemurnian, dan serangkaian masalah lainnya. Faktanya, dibandingkan Feng Jiuchu dan Bai Xiyu, mereka relatif bagus. Karena bagaimanapun juga, mereka kadang-kadang mencoba menyempurnakan ramuan tingkat 9 yang sudah jadi. Jadi saya juga punya pengalaman dengan ramuan level 9. Adapun Wu Yun dan Pipi Daxia, termasuk Luo Yumeng, ketiganya belum pernah bersentuhan dengan ramuan level 9. Oleh karena itu, Feng Jiuchu dan Bai Xiyu sudah mulai bersiap untuk menyempurnakan Yuan Dan. Namun mereka bertiga masih memegang resep pil Sang Yuan dan mempelajari cara mendapatkannya. Melihat pemandangan ini, banyak orang menggelengkan kepala. Mereka semua mengungkapkan emosi, sepertinya kali ini Feng Jiuchu dan Bai Xiyu akan kembali menguasai dunia. Tampaknya Wu Yun dan 3 orang lainnya bahkan tidak dapat menemukan resepnya. Meskipun Wu Yun dan Pipi Daxia sebelumnya mengejutkan semua orang dengan kinerja mereka dalam menyempurnakan ramuan tingkat 7 kelas atas, Wu Sheng dan. Namun, bagaimanapun juga, itu dibatasi oleh level alkemis. Mereka dapat mengambil ramuan tingkat ke-7 di ujung jari mereka dan menyempurnakannya hingga mencapai puncaknya. Menghadapi ramuan tingkat 9, dia tidak dapat melakukan apapun. Sama seperti budidaya seni bela diri, level adalah sebuah kekurangan. Seiring berjalannya waktu, Feng Jiuchu dan Bai Xiyu mulai menyiapkan bahan obat untuk Sang Yuan Dan. Di sisi lain, Wu Yun dan ketiganya masih memegang resep pil di tangan mereka tanpa ada gerakan apapun. Wajah ketiga orang itu juga sangat jelek. Tampaknya mereka benar-benar dalam kesulitan. Feng Jiuchu dan Bai Xiyu selalu waspada terhadap kemajuan satu sama lain. Saya juga meluangkan waktu untuk melirik Wu Yun dan yang lainnya. Ketika mereka melihat Wu Yun dan yang lainnya tidak bergerak, batu di hati mereka akhirnya jatuh. Faktanya, di antara orang-orang ini, mereka berdua paling mengkhawatirkan Wu Yun. Bagaimanapun, Wu Yun telah menunjukkan kekuatan Tao yang kental sebelumnya.
Kekuatan Tao juga merupakan dasar untuk menyempurnakan ramuan tingkat 9. Kontrol yang tepat atas kekuatan Tao adalah hal yang paling tidak mereka miliki saat ini. Pada saat ini, melihat Wu Yun belum mengambil tindakan, mereka diam-diam menghela nafas lega. Sesaat lagi berlalu. Feng Jiuchu dan Bai Xiu akan menyelesaikan langkah peleburan obat dan akan segera memasuki langkah ketiga. Melihat Wu Yun dan yang lainnya, masih tidak ada gerakan. Tidak terlalu. Satu-satunya yang tidak bergerak adalah Wu Yun dan Pipi Daxia. Luo Yumeng sudah siap mengambil tindakan. Saya melihat dia sudah memilah bahan obat untuk Yuan Dan. Saat ini, mata semua orang tertuju pada Luo Yumeng. Dia berpikir dalam hati, sepertinya Luo Yumeng telah mempelajari resep Sang Yuan Dan secara menyeluruh. Selanjutnya, seharusnya. Tiba-tiba, pikiran mereka berhenti tiba-tiba. Apa? Tidak, kamu menyerah. Seru seseorang. Tampaknya segala sesuatunya tidak berjalan seperti yang mereka pikirkan. Saya melihat Luo Yumeng memilah bahan obat untuk Sang Yuan Dan sebentar. Tiba-tiba dia menggelengkan kepalanya, berdiri dan meminta maaf kepada wasit. Kemudian dia melihat ke arah tuannya Luo Shufeng. Kemudian, dia berbalik dan meninggalkan platform Doudan. Meskipun dia tidak mengatakannya, semua orang tahu bahwa Luo Yumeng telah menyerah dalam pertarungan pil. Jelas sekali, menghadapi Sang Yuan Dan ini, dia benar-benar tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Setelah Luo Yumeng meninggalkan tempat kejadian, Luo Shufeng, sebagai tuannya, merasa sangat tenang. Dia tidak menyesal telah menetapkan tingkat kesulitan yang terlalu tinggi dan murid-muridnya tidak dapat mengambil tindakan. Sebaliknya, ia merasa sangat senang dengan sikap jujur muridnya. Pertama, Luo Shufeng tidak pernah menjadi orang yang melindungi kekurangannya, dia menghargai orang yang benar-benar mampu dan berbakat, dan tidak peduli dengan hubungan antara orang tersebut dan dirinya sendiri. Kedua, dia juga tahu bahwa Luo Yumeng tidak memiliki kekuatan untuk mencapai posisi pertama, jika dia melakukannya, itu akan menjadi sebuah kebetulan. Bagi seorang jenius, keberuntungan seperti ini bukanlah hal yang baik. Namun, kepergian Luo Yumeng sepertinya membuat semua orang yang hadir lebih bertekad pada satu hal. Bagaimanapun juga, level adalah sebuah kelemahan. Luo Yumeng, yang merupakan alkemis tingkat 8 tingkat menengah, tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Dan itu mungkin akan lebih sulit lagi bagi Pipi Daxia, yang baru saja menjadi alkemis tingkat 8. Termasuk Wu Yun, meski levelnya masih menjadi misteri, semua orang punya tebakan di hati. Dilihat dari penampilan sebelumnya dan penampilannya saat ini. Dia mungkin orang yang sama dengan Pipi Daxia. Bakatnya luar biasa dan potensinya tidak terbatas, tetapi levelnya mungkin paling banyak hanya level 8 dari produk jadi, dan tidak bisa lebih tinggi lagi. Bagaimanapun, tingkat kultivasinya hanya di alam Yuan He tingkat pertama. Saat semua orang berspekulasi, semua orang secara bertahap mengalihkan perhatian mereka dari Wu Yun dan Pipi Daxia. Saat ini, di hati setiap orang. Mungkin, hanya Feng Jiuchu dan Bai Xiu yang memiliki kemungkinan untuk menyempurnakan pil Sang Yuan ini. Tentu saja, masih ada sebagian orang yang masih menyimpan harapan. Mungkinkah keajaiban terjadi? Bab 1132 Keraguan dan Keyakinan. Di luar lapangan, ada yang mengungkapkan emosinya dan ada pula yang merasa menyesal. Beberapa orang masih memiliki sisa harapan. Yu Miaocheng melihat keraguan Wu Yun dalam mengambil tindakan dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Faktanya, pemikirannya sama dengan pemikiran kebanyakan orang. Saya khawatir Wu Yun tidak mungkin dapat menyempurnakan pil Sang Yuan ini. Tentu saja dia tidak akan menyerah. Sekarang saya hanya bisa menantikan momen ketika keajaiban terjadi. Waktu berlalu dengan cepat, dan itu sudah setengah jalan dalam sekejap mata. Waktu untuk membuat dupa telah berlalu. Feng Jiuchu dan Bai Xiu telah menyelesaikan langkah-langkah peleburan obatnya. Saat ini, keduanya akan memasuki langkah paling kritis dalam pembentukan obat kondensasi. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada ini. Saat pikiran kedua orang itu bergerak, mereka hanya bisa melihat kekosongan di atas kepala mereka. Mereka semua perlahan mengumpulkan kekuatan Tao. Nantinya, mereka akan memasukkan kekuatan Tao yang kental ke dalam tungku alkimia. Begitu mereka gagal mengendalikan kekuatan Tao sedikit pun, hanya ada satu konsekuensi yang akan mereka hadapi, yaitu kegagalan. Di sisi lain, Wu Yun dan Pipi Daxia. Separuh waktu telah berlalu, namun keduanya masih belum bergerak. Rupanya, dia menyerah. Mungkin karena wajahnya aku terlalu malu untuk berbicara langsung. Setidaknya, itulah yang dipikirkan kebanyakan orang. Faktanya, hal itu berkembang sesuai dugaan mereka. Pahlawan Pipi perlahan meletakkan resep pil di tangannya dan menghela nafas. Dia bahkan lebih lugas daripada Luo Yumeng. Ia berdiri dan meminta maaf kepada ketiga wasit, lalu terbang menjauh dari arena. Namun, sebelum pergi, pahlawan Pipi dengan sengaja berjalan melewati Wu Yun. Tinggal sebentar. Dia seharusnya mengatakan sesuatu pada Wu Yun.
Tapi apa itu? Aku khawatir hanya mereka berdua yang tahu. Meski banyak pihak yang menyayangkan sikap sukarela pipi Daxia yang menyerah. Namun kenyataannya, ini adalah sesuatu yang mereka duga, jadi mereka tidak menganggapnya terlalu mengejutkan. Faktanya, hal ini juga memperkuat dugaan semua orang tentang hasilnya. Pipi Daxia telah menyerah atas inisiatifnya sendiri, dan tampaknya Wu Yun akan melakukan hal yang sama. Di sisi lain, suara gemuruh terdengar dari kehampaan. Feng Jiuchu dan Bai Xiu sebenarnya mulai perlahan-lahan memperkenalkan kekuatan Tao dalam kehampaan ke dalam tungku alkimia. Mengikuti tindakan mereka, semua orang juga berseru kaget. Sepertinya mereka membuat kemajuan yang baik. Setidaknya itulah yang terlihat saat ini. Di sisi lain, semua orang awalnya mengira Wu Yun akan menyerah. Tapi, sepertinya tidak. Jika waktunya telah tiba, dupa yang tersisa hanya 2/3-nya. Wu Yun sebenarnya meletakkan ramuan di tangannya dan mulai mengatur bahan obat di depannya dengan tertib. Namun, di mata semua orang, langkah ini juga menuai cibiran banyak orang. Mereka mengira ini adalah upaya terakhir Wu Yun. Belum lagi yang lainnya, sebagian besar waktu telah berlalu sekarang. Bahkan jika dia bisa menyempurnakan pil Sang Yuan ini, apakah itu akan tepat waktu? Jawabannya jelas mustahil. Ledakan. Pada saat ini, tiba-tiba, ledakan tiba-tiba terdengar dari platform Doudan. Semua orang mengikuti suara itu. Ekspresinya berubah menjadi gempar. Saya melihat tungku alkimia abadi benar-benar meledak. Cairan itu menetes ke seluruh lantai. Dan Bai Xiu juga terlihat tertekan dan dekaden, dan dalam kehampaan, kekuatan Tao yang dia kumpulkan dengan cepat menghilang. Jelas sekali, Bai Xiu gagal mengontrol kekuatan Tao secara akurat. Dia gagal. Tungku alkimia yang meledak adalah bukti terbaiknya. Di sisi lain, Feng Jiuchu. Sama seperti Bai Xiu, kekuatan Tao yang berkumpul di atas kepalanya juga telah menghilang. Satu-satunya perbedaan adalah semuanya tetap utuh di depannya. Rupanya, dia berhasil. Entah itu kebetulan atau kekuatan sebenarnya. Tidak peduli apa, dia berhasil menyelesaikan langkah mengintegrasikan kekuatan Tao ke dalam pengobatan. Huff, apakah kamu pikir kamu bisa membandingkan denganku? Kamu masih terlalu muda. Apakah kamu pikir kamu benar-benar kuda hitam? Kamu tidak melebih-lebihkan kemampuanmu. Sementara itu, suara Feng Jiuchu yang dingin dan menghina terdengar dari Doudan. Panggung. Hal ini dikatakan pada Bai Xiu. Namun, tidak ada yang membantahnya. Bahkan Bai Xiu sendiri tidak membantahnya. Karena sejauh ini hanya Feng Jiuchu yang berhasil mencapai langkah tersebut. Meskipun dia tidak mau melakukannya, Bai Xiu hanya bisa menundukkan kepalanya saat menghadapi kekuatan. Saat Bai Xiu terbang turun dari panggung. Saat ini, mata semua orang terfokus pada Feng Jiuchu. Saat ini operasinya masih bersifat metodis. Dan dia adalah satu-satunya orang saat ini yang memiliki kemampuan untuk menyempurnakan Sang Yuan dan. Bahkan Feng Jiuchu sendiri pun berpikir demikian. Pada saat ini, wajahnya dipenuhi rasa percaya diri. Kegagalan Bai Xiu telah membawa kepercayaan dirinya ke titik puncaknya. Ia yakin langkah tersebut telah tercapai. Selama tidak ada hal tak terduga yang terjadi selanjutnya, dia akan cukup percaya diri untuk menyempurnakan pil Sang Yuan ini. Tentu saja, mungkin kualitas Sang Yuan dan miliknya tidak terlalu bagus. Tapi selama dia bisa membuat pil dari tungku, niscaya dia akan menjadi orang nomor 1. Namun, mereka sepertinya melupakan satu orang. Saat ini, selain Feng Jiuchu, ada satu orang di panggung Doudan yang belum pergi. Orang ini adalah Wu Yun. Tentu saja, ketika semuanya sudah mencapai titik ini, tidak ada yang mengira Wu Yun masih bisa menyempurnakannya dengan sukses. Setidaknya ini sudah terlambat. Mengikuti Luo Yumeng dan Pipi Daxia, mereka menyerah atas inisiatif mereka sendiri. Ditambah dengan kegagalan Bai Xiu, setiap orang tidak lagi memiliki ilusi tentang Wu Yun. Bahkan beberapa orang yang tersisa yang masih memiliki ekspektasi terhadap Wu Yun lambat laun menjadi kecewa. Bahkan Yu Miao Cheng menggelengkan kepalanya. Ini tidak mungkin. Bahkan banyak suara-suara menghina yang datang dari penonton. Namun, mereka berpikir begitu, tetapi Wu Yun tidak berpikir demikian. Tentu saja, urgensi waktu memenuhi hati Wu Yun dengan tekanan. Tapi ini jelas bukan alasan baginya untuk menyerah. Sebaliknya, Wu Yun sangat percaya diri saat ini. Faktanya, Wu Yun sudah mengetahui cara memurnikan pil Sang Yuan tidak lama setelah Feng Jiuchu dan Bai Xiu mulai menyempurnakan ramuan tersebut. Alasan mengapa dia sudah lama tidak mengambil tindakan adalah karena Wu Yun ingin mempelajari resep ini secara menyeluruh. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia bersentuhan dengan resep ramuan tingkat 9, dan itu adalah ramuan tingkat 9 tingkat menengah. Tentu bukan hal yang baik jika dilakukan secara membabi buta. Terlebih lagi, pada saat itu, Wu Yun tidak yakin apakah dia berhasil mengembangkan ramuan tersebut meskipun dia mengambil tindakan. Oleh karena itu,
Wu Yuncai rela menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengeksplorasi cara memurnikan ramuan tersebut. Bahkan, Wu Yun juga mengucapkan terima kasih kepada Pipi Daxia. Tanpa pahlawan Pipi, Wu Yun mungkin tidak dapat menyempurnakan pil Sang Yuan hari ini. Karena ketika pahlawan Pipi mengundurkan diri, dia memberitahu Wu Yun pemahamannya sendiri tentang Sang Yuan dan ini baru saja membangunkan Wu Yun. Belenggu yang selama ini terjerat di hati Wu Yun seolah tiba-tiba terlepas. Oh begitu. Justru karena dia telah membuka belenggu yang mengikatnya, Wu Yun menjadi percaya diri. Waktu yang ketat mungkin tidak dapat menahan tangan dan kaki Wu Yun. Menghadapi suara-suara bertanya dari penonton, Wu Yun tetap bergeming dan tersenyum diam-diam. Diam-diam dia berpikir, orang-orang bodoh ini, menurut Anda apakah saya memiliki kemampuan yang telah saya tunjukkan sebelumnya? Oh, tunggu saja sampai matamu buta. Tanpa keraguan, untuk memenangkan tempat pertama ini. Selanjutnya, Wu Yun akan menampilkan semua bakatnya di bidang alkimia. Bab 1133 siapa lagi yang pertama? Ups, waktunya terlalu sempit, hanya tersisa separuh dupa terakhir. Tiba-tiba, Wu Yun menatap dupa yang terbakar dan berkata pada dirinya sendiri secara diam-diam. Bang! Tapi pada saat itu, tiba-tiba yang terdengar hanyalah ledakan. Di saat yang sama, terdengar seruan dari penonton. Berhasil! Feng Jiuchu benar-benar berhasil. Apakah itu Sang Yuan dan? Ya Tuhan! Aku tidak percaya. Aku tidak menyangka dia benar-benar berhasil. Dia memang jenius alkimia nomor 1 di 10 besar. Menyatakan, seperti yang diharapkan, reputasinya memang pantas diterima. Meskipun hasil sebelumnya agak tidak memuaskan, ketika tiba waktunya untuk mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya, dialah satu-satunya yang bisa berdiri tegak. Bukan hanya mereka. Presiden dan ketiga wasit semuanya melirik dengan kagum. Jelas sekali, perilaku Feng Jiuchu sangat mengejutkan mereka. Sebagai alkemis tingkat 8 tingkat atas, ia berhasil menghasilkan ramuan tingkat 9 tingkat menengah dalam waktu yang ditentukan. Meski kualitas obat mujarab kelas 9 kelas menengah ini kurang bagus, setidaknya dia sudah menguasainya. Tentu saja, Wu Yun segera melihat ramuan Feng Jiuchu yang sudah jadi. Sudut matanya bergerak sedikit. Tentu saja, ini tidak terlalu disangka-sangka. Sebaliknya, dia sedikit terkejut. Saya pikir setiap orang yang hadir hari ini memiliki kesempatan untuk menyerang Sang Yuan dan ini, tetapi tanpa diduga, hanya Feng Jiuchu yang mampu menguasainya. Tapi, berbeda dengan kebanyakan orang. Semua orang memandangnya dengan kekaguman dan kekaguman. Tapi yang menjadi perhatian Wu Yun adalah karakter ramuan itu sendiri. Dia berbisik pada dirinya sendiri, ini baru saja Yuan dan yang sudah selesai. Sepertinya saya masih melebih-lebihkan Feng Jiuchu ini. Tentu saja, tidak ada yang bisa mendengar kata-kata ini kecuali Wu Yun sendiri. Namun, seseorang masih mengalihkan perhatiannya padanya. Saya mendengar seseorang tiba-tiba berkata dari penonton, Wu Yun belum menyerah. Apakah dia masih ingin berlatih Sang Yuan dan? Oh, bermimpilah, saya pikir dia hanya menunda waktu, setengah batang dupa, bahkan seorang alkemis tingkat menengah tingkat 9 yang benar-benar matang mungkin tidak dapat melakukannya, apalagi dia. Harus dikatakan bahwa tindakan Wu Yun sebelumnya terlalu mencolok. Beberapa orang mengaguminya, dan tentu saja beberapa orang tidak puas. Begitu mereka mendapat kesempatan, orang-orang ini segera mulai menghina. Di saat yang sama, suara Feng Jiuchu juga terdengar. Wu Yun, menyerahlah, kamu tidak punya harapan. Setelah mengatakan itu, dia tidak peduli dengan reaksi Wu Yun, berbalik dan menyerahkan ramuan di tangannya kepada wasit. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan Wasit, saya pikir kita bisa mengumumkan hasilnya. Siapa lagi pemenang tempat pertama? Harus dikatakan bahwa pada saat ini, Feng Jiuchu sangat percaya diri dan sombong. Namun, tidak ada yang membantahnya. Karena apa yang dia katakan adalah kebenaran. Dia satu-satunya yang menyempurnakan pil Sang Yuan ini, siapa lagi yang bisa bersaing dengannya untuk posisi pertama. Bahkan para wasit tetap diam, tampaknya menyetujui ucapan Feng Jiuchu di dalam hati mereka. Adapun Yu Miao Cheng dan lainnya, meski mereka merasa tidak bahagia. Namun, tidak ada cara untuk membantahnya. Setidaknya sekarang tampaknya tidak ada yang bisa mengambil tempat pertama Feng Jiuchu. Betapapun sedihnya perasaanku, aku hanya bisa menahannya. Beberapa orang di antara kerumunan sudah mulai berteriak keras untuk merayakan Feng Jiuchu. Di kota Doufengsu, tempat Feng Jiuchu berada, presiden mereka, Feng Tianxiang, memimpin sekelompok saudara laki-laki Feng Jiuchu untuk maju ke depan untuk merayakannya. Banyak orang bahkan datang untuk memberi selamat kepadanya. Selamat kepada Presiden Feng, selamat kepada Presiden Si Feng, Jiuchu telah memenuhi harapan dan memenuhi misinya untuk memenangkan tempat pertama terakhir ini. Haha, selanjutnya, saya khawatir masa depan Jiuchu akan segera tiba. Kami tidak hanya dapat memenangkan penghargaan ini,
dengan api indah, Anda juga bisa mendapatkan 2 kunci lantai pertama rumah Kaisar Abadi Naga Kekaisaran, dan Anda bahkan dapat langsung bergabung dengan Istana Danhun. Presiden Feng, ketika hari ke-9 kalender lunar membawa Anda berperang melawan kota Fengzhou dan menjadikannya makmur, jangan lupakan kami saudara-saudara tua. Ucapan selamat datang satu demi satu. Mereka bahkan lupa bahwa ada Wu Yun, pemuda sombong yang masih belum menyerah, di atas panggung. Menurut aturan, siapa yang berhak mengumumkan akhir sebelum waktunya habis? Apa yang kamu rayakan? Apakah kamu pikir kamu menang? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di ruang penilaian tempat ucapan selamat muncul. Dalam sekejap, suara itu tiba-tiba berhenti. Semua orang tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah suara itu. Untuk sesaat, seluruh tempat sunyi, dan puluhan juta mata menatap Wu Yun. Wu Yun, apa maksudmu? Setelah beberapa saat, Feng Jiuchu adalah orang pertama yang memecah keheningan saat itu. Pada saat yang sama, suaranya dipenuhi dengan rasa jijik. Wu Yun tersenyum tipis. Berkata, waktunya belum tiba, apa yang kamu rayakan? Siapa yang memberimu keberanian untuk menjadi begitu sombong? Sebenarnya, tidak ada konflik besar antara Wu Yun dan Feng Jiuchu. Mereka hanya ingin bersaing satu sama lain untuk mendapatkan tempat pertama. Namun saat ini, Feng Jiuchu sama sekali tidak menganggap serius Wu Yun, sehingga membuatnya agak marah. Itu sebabnya dia berbicara begitu kasar. Tak perlu dikatakan lagi, kata-kata Wu Yun juga langsung membuat marah Feng Jiuchu. Dengarkan saja ejekannya yang tidak tahu malu, Wu Yun, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu hanya sampah dari kota prefektur Wolong. Apakah kamu pikir kamu benar-benar kuda hitam? Bakat yang sangat kamu banggakan tidak layak disebutkan sama sekali. Bagaimana dengan pahlawan pipi? Bagaimana dengan hasilnya? Apakah kamu pikir kamu jauh lebih baik dari dia? Oke, kenapa kamu banyak bicara omong kosong? Aku hanya ingin menanyakan satu hal padamu. Apakah waktunya sudah habis? Menghadapi Feng Jiuchu yang marah, Wu Yun terlalu malas untuk berdebat dengannya dan berkata dengan lugas. Melihat Feng Jiuchu tidak berbicara, Wu Yun melanjutkan, karena waktu belum berakhir, kamu tahu hasilnya. Apakah kamu sangat percaya diri? Wu Yun. Kepercayaan diri saya berasal dari kekuatan saya, apakah itu akhir dari waktu atau tidak? Anda tidak dapat mengubah hasilnya bahkan untuk sesaat. Sang Yuan dan saya telah dilepaskan, bagaimana dengan Anda? Saya baru saja menyiapkan bahan obat. Apakah Anda pikir Anda masih bisa berlatih Sang Yuan dan di setengah tongkat ini waktu? Anda melebih-lebihkan kemampuan Anda. Jawab Feng Jiuchu. Apa yang tidak bisa kamu lakukan, kamu pikir orang lain tidak bisa melakukannya. Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai manusia. Wu Yun melirik Feng Jiuchu dan berkata dengan nada meremehkan. Kamu, jelas sekali, kali ini, Feng Jiuchu tidak bisa berkata-kata. Dia sangat marah sehingga dia memamerkan giginya dan hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak bergegas ke panggung untuk menyerang Wu Yun. Untungnya, wasit menghentikannya tepat waktu. Itu saja. Menurut aturan, masih ada separuh terakhir dupa. Kami baru saja tiba-tiba. Harap bersabar dan menunggu dengan tenang. Mungkin banyak orang yang benar-benar tidak senang dengan kata-kata arogan Wu Yun. Namun, karena wasit menghentikan mereka, mereka tidak berkata apa-apa. Semua orang kembali ke tempat duduknya masing-masing dan menunggu setengah batang dupa terakhir habis. Tentu saja, saat ini, tidak ada seorang pun yang memiliki harapan untuk Wu Yun. Baik wasit maupun Yu Miaocheng tidak merasa Wu Yun punya peluang. Namun saat ini, suara Wu Yun terdengar lagi. Feng Jiuchu, aku memberimu kata-kata persis seperti yang baru saja kamu katakan padaku. Selanjutnya aku akan memberitahumu bahwa bakat yang sangat kamu banggakan tidak layak disebutkan di hadapanku. Saat dia berbicara, dia mengangkat matanya lagi dan memindai puluhan juta orang yang hadir. Berkata, buka matamu dan bersiaplah. Saya akan memberitahu Anda apa itu jenius sejati dan apa warisan sebenarnya. Bab 1134 mengejutkan semua orang, dunia Tao. Kata-kata yang mendominasi ini tidak terkalahkan di dunia. Namun itu juga menyentuh hati semua orang yang hadir. Saat ini, tidak ada yang berbicara kecuali Feng Jiuchu, yang penuh amarah. Semua orang menatap Wu Yun dengan kebingungan, tidak dapat memahami apa yang ingin dia lakukan. Saat ini, jika Anda mengatakan hal seperti ini dan gagal melakukannya, bukankah itu merupakan tamparan di wajah Anda? Feng Jiuchu, yang diremehkan dengan cara ini, ingin membalas dengan marah. Namun dia dihentikan oleh presidennya, Feng Tianxiang. Jiuchu, tidak perlu. Mengapa marah pada orang sensasional ini? Kita hanya perlu menunggu setengah batang dupa dan semuanya akan beres. Feng Jiuchu mengertakkan gigi dan menahan diri untuk tidak berbicara. Dan tidak ada keraguan bahwa saat ini, semua mata sekali lagi terfokus pada Wu Yun.
Apakah mereka teman atau musuh? Mereka semua ingin melihat apa yang bisa dilakukan Wu Yun dalam waktu setengah dupa ini. Tiba-tiba, Wu Yun mengambil tindakan. Setelah mengesampingkan bahan obat, Wu Yun tiba-tiba mengangkat tangannya. Di tangannya, api hijau berisi aura kuat muncul dengan tenang. Ini adalah api spiritual hijau suci yang sebanding dengan api Wu Yan peringkat ke-18 dalam daftar api suci. Tak heran, saat ia melihat api spiritual hijau suci, ekspresi semua orang langsung menjadi kusam. Matanya melebar dan dia menatap Wu Yun dengan tidak percaya. Saat ini, hanya ada satu ekspresi di wajah semua orang, dan itu adalah kejutan. Hanya ada satu pertanyaan di benak mereka. Anak ini sebenarnya memiliki api suci yang begitu kuat, tapi mengapa dia menggunakan api terbaik untuk membuat ramuan sebelumnya? Apakah dia sengaja menyembunyikan kecanggungannya? Apakah dia menyembunyikan kekuatannya? Tentu saja kejutannya tidak berhenti sampai di situ. Dan ini hanyalah permulaan. Tiba-tiba, Wu Yun terlihat menggunakan energi spiritual untuk mengendalikan bahan obat yang telah disusun sebelumnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Biarkan semua bahan obat melayang di atas tungku alkimia. Dengan waktu yang begitu ketat, Wu Yun secara alami tidak lagi menyembunyikannya. Lagi pula, semua orang dari istana dan Hun sudah keluar sekarang. Bahkan jika dia membeberkan sesuatu, dengan orang-orang kuat istana dan Hun di sini, dia tidak perlu khawatir akan niat buruk. Dalam sekejap, Wu Yun langsung membungkus semua bahan obat dengan api suci. Lelehkan obatnya langsung dengan api suci. Tentu saja, mungkin kebanyakan orang tidak mengerti apa yang dilakukan Wu Yun. Mereka bahkan masih mempunyai pertanyaan. Mengapa Wu Yun tidak memasukkan bahan obat ke dalam tungku alkimia untuk melelehkan rantainya, melainkan langsung menggunakan api suci untuk melelehkan rantainya? Dan beberapa orang yang melihat apa yang dilakukan Wu Yun tidak begitu memahami kesulitannya. Mereka merasa bahwa kesulitan untuk melebur ramuan secara langsung dengan api suci paling mirip dengan langkah-langkah menghilangkan debu dari ramuan setelah dilepaskan. Lagi pula, sepertinya tidak ada banyak perbedaan. Salah satunya adalah dengan langsung memanggang ramuan tersebut menjadi bentuk menggunakan api. Salah satunya adalah dengan menggunakan api untuk langsung melelehkan bahan obat. Namun, mereka tidak mengerti karena mereka tidak mengerti. Mereka yang benar-benar ahli dalam alkimia dapat mengetahui secara sekilas apa yang sedang dilakukan Wu Yun saat ini. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh siapapun dalam rumor yang beredar, secara langsung melelehkan obat dengan api suci. Kesulitan menggunakan api suci secara langsung untuk melelehkan obat jauh lebih sulit dibandingkan dengan langkah membentuk pil untuk menghilangkan debu. Toh yang dipanggang adalah pil yang sudah memadat dan memadat. Jika obat langsung dicairkan dengan api suci, yang akan dicairkan adalah cairan obatnya. Biarkan cairan itu diselimuti oleh api suci tanpa mengering. Belum lagi yang lainnya, hanya berdasarkan ini saja Anda sudah tahu betapa sulitnya mengendalikannya. Pada saat yang sama, ini adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun selama ratusan ribu tahun sejarah alkimia di benua Wilderness. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda dari kota prefektur Wolong ini, yang sebelumnya tidak terlalu diperhatikan, akan benar-benar melakukannya. Dan langkah melebur obat secara langsung dengan api suci ini tidak hanya dapat mempersingkat waktu peleburan obat. Pada saat yang sama, juga dapat memaksimalkan tingkat pemurnian bahan obat. Saat ini, mereka yang memahami dengan jelas, apakah itu Presiden Serikat Pekerja atau wasit. Bahkan orang-orang seperti Feng Jiuchu dan orang lain yang memusuhi Wu Yun mau tidak mau diam-diam mengagumi hati mereka. Tentu saja, metodenya luar biasa, namun tetap tidak membuat mereka berpikir bahwa Wu Yun berhasil mempraktikkan pil Sang Yuan ini. Lagi pula, kurang dari separuh waktu telah berlalu. Saat ini, hanya sepertiga dari dupa yang tersisa. Dan Wu Yun memiliki langkah terpenting lainnya, yang juga memakan waktu. Kondensat terbentuk, dan kekuatan Tao harus diperkenalkan secara akurat di sini. Namun meski begitu, hingga saat ini Ru Yun memamerkan cara melebur obat secara langsung dengan api suci. Mereka yang benar-benar tahu cara membuat alkimia tidak lagi meremehkan Wu Yun. Mereka memahami bahwa meskipun Wu Yun gagal berlatih Sang Yuan dan hari ini, namun tidak diragukan lagi nama Wu Yun akan terkenal di mana-mana. Bagaimanapun, dia adalah orang pertama dalam sejarah benua hutan belantara yang berhasil melelehkan obat secara langsung dengan api suci. Segera, pencairan obatnya selesai. Pada saat ini, semua perhatian Wu Yun tertuju pada ramuan di depannya. Dia tahu bahwa waktunya sangat sempit dan tidak ada ruang untuk kelonggaran. Dia telah membuat perhitungan sebelumnya, dan jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, dia seharusnya bisa berlatih Sang Yuan dan tepat pada saat dupa padam. Dan kapanpun ada kejutan sekecil apapun, meski tertunda sesaat, Sang Yuan dan ini tidak dapat berhasil. Untungnya, semuanya berjalan sangat lancar. Obat pencairan sudah selesai. Obat cair dimasukkan ke dalam tungku.
Wu Yun langsung mengendalikan api suci untuk melayang di dasar tungku alkimia dan menambahkannya ke kuali tungku. Tidak ada kata berhenti. Tiba-tiba, Wu Yun tiba-tiba menutup matanya. Dia perlahan memasuki dunia berkabut dalam pikirannya. Itulah dunia Tao. Dengan bantuan benih alkimia puncak alkimia, Wu Yun kini dapat dengan bebas masuk dan keluar dunia alkimia di lautan kesadaran. Mungkin merasakan kedatangan Wu Yun, pohon kecil yang sudah setinggi manusia itu malah melompat kegirangan. Pada saat yang sama, dia terinspirasi oleh pemikiran Wu Yun. Aliran energi melonjak dengan liar dari dalam pohon kecil itu. Ini adalah cara alkimia Wu Yun, cara vitalitas untuk segala hal. Tentu saja, Wu Yun tidak berani begitu saja membiarkan kekuatan vitalitas segala sesuatu memasuki tungku alkimia. Bagaimanapun, kendali kekuatan Tao oleh ramuan tingkat 9 harus tepat. Jika sudah terlalu jauh, saya khawatir akan berakhir seperti Bai Sei, dengan tungku alkimia yang meledak. Di bawah kendali Wu Yun, kekuatan Tao melonjak dengan hebat. Perlahan-lahan berkumpul menjadi energi lembut, dan perlahan dan tentatif menyatu ke dalam cairan Sang Yuan Dan. Tentu saja kekuatan Tao ini tidak berwarna dan tidak berwujud. Kebanyakan orang tidak dapat melihat atau memahami apa yang sedang dilakukan Wu Yun. Mereka penuh rasa ingin tahu dan tidak mengerti mengapa Wu Yun tiba-tiba menutup matanya dan tidak bergerak. Pada saat ini, bukankah kita harus memanfaatkan waktu untuk mengumpulkan kekuatan Tao di dalam kehampaan dan kemudian memasukkannya ke dalam larutan obat? Namun, mereka yang bisa memahaminya tetaplah mereka yang sangat ahli dalam bidang alkimia. Ada yang tidak mengerti, ada pula yang merasa ngeri. Mungkin mereka yang memahaminya ingin berusaha sekuat tenaga untuk menekan rasa ngeri di hati mereka. Namun, dia tetap tidak bisa menahannya. Faktanya, orang pertama yang berteriak sebenarnya adalah seorang wasit. Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Dia tidak perlu menggunakan kekuatan alam untuk memadatkan kekuatan Tao. Mungkinkah dunia Tao telah terbentuk di lautan kesadarannya? Meskipun mereka tahu bahwa semua ini sudah terjadi, namun, mereka masih tidak percaya. Karena bahkan wasit yang hadir pun mungkin tidak memadatkan dunia Tao dalam pikiran mereka. Dan orang yang terlihat paling cantik saat ini adalah Feng Jiuchu. Dia menatap Wu Yun. Wajahnya berubah lagi, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Bab 1135 Cheng dan dibebaskan, dan waktunya dipertanyakan. Mengenai kekuatan Tao yang ditampilkan Wu Yun saat ini. Semakin kuat seseorang, semakin banyak yang dia ketahui. Terutama wasit. Mereka memahami lebih baik daripada siapapun yang hadir betapa mengejutkannya apa yang dilakukan Wu Yun saat ini. Sejauh ini, melihat ratusan ribu tahun sejak alkemis pertama muncul di benua hutan belantara hingga sekarang. Tidak ada seorang pun yang mampu memadatkan dunia Tao di lautan kesadaran di alam Yuanhe. Tidak ada orang jenius yang bisa melakukannya. Faktanya, bahkan ketika para jenius terbaik itu mencapai alam pencerahan, alam melampaui kesengsaraan, atau bahkan tahap akhir transformasi spiritual, sulit untuk mencapai langkah ini. Seperti yang bisa Anda bayangkan, saat Anda melihat apa yang dilakukan Wu Yun di depan Anda. Betapa mengejutkannya hati mereka. Meskipun mereka pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri sebelumnya, Wu Yun mampu menyingkat kekuatan Tao untuk digunakan. Namun dibandingkan dengan apa yang dilakukan Wu Yun saat ini, itu bahkan bisa dikatakan bukan apa-apa. Kekuatan Tao yang kental itu seperti Feng Jiuchu yang telah hidup bersama mereka selama ratusan generasi, mungkin jika diberi waktu, mereka bisa melakukannya. Namun, memahami dunia Tao di lautan kesadaran jauh melampaui apa yang bisa diselesaikan oleh waktu. Namun, jika mereka tahu, Wu Yun adalah seorang alkemis tingkat ketiga beberapa tahun yang lalu. Dunia Tao yang berkabut itu telah terpupuk dalam pikiran saya, dan saya tidak tahu apa yang akan saya pikirkan. Sesaat kemudian, di bawah kendali Wu Yun, kekuatan Tao muncul dari dunia Tao miliknya. Itu juga sepenuhnya terintegrasi ke dalam cairan obat. Wu Yun diam-diam menghela nafas lega, semuanya aman dan berjalan sangat lancar. Apalagi karena dia menggunakan kekuatan Tao miliknya sendiri. Tidak perlu bergantung pada kekuatan alam untuk berkumpul. Oleh karena itu, dalam hal waktu, itu 10 kali lebih cepat daripada kecepatan Feng Jiuchu dan yang lainnya mengumpulkan kekuatan Tao. Sepertinya Wu Yun baru saja melakukan banyak hal, namun nyatanya semuanya terjadi dalam sekejap. Pada saat ini, semua orang yang memahami apa yang baru saja dilakukan Wu Yun tercengang. Termasuk wasit, semua orang sudah lama tidak tahu bagaimana mengungkapkan keterkejutannya. Tentu saja, bagi kebanyakan orang, mereka tidak dapat memahami apa yang dilakukan Wu Yun. Namun mereka yang benar-benar memahaminya tidak berani ragu. Mereka tidak berani mempertanyakan apakah Wu Yun memiliki kemungkinan untuk menyempurnakan pil Sang Yuan ini. Sebaliknya, hanya ada satu pemikiran di benak mereka saat ini, yaitu kualitas seperti apa yang akan dikembangkan Sang Yuan dan Wu Yun. Namun,
Integrasi kekuatan Tao ke dalam obat telah selesai, dan Wu Yun kemudian harus memadatkan obat tersebut menjadi bentuk. Tapi dia tidak melakukan itu. Tiba-tiba, dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Ledakan. Tiba-tiba, guntur melonjak di langit. Gelombang nafas bergulung-gulung. Kekuatan Tao dengan cepat berkumpul. Melihat hal tersebut, wasit dan yang lainnya sempat bingung. Wu Yun jelas telah mengintegrasikan kekuatan Tao ke dalam obatnya, jadi mengapa dia harus mengumpulkan kekuatan Tao? Tapi Wu Yun tentu saja punya alasan untuk melakukan ini. Karena dia tidak tahu bahwa seseorang telah melihat bahwa dia menggunakan kekuatan dunia Tao. Oleh karena itu, agar tidak menimbulkan kecurigaan, ia sengaja memusatkan kekuatan Tao pada kehampaan, untuk menipu orang lain dan menghindari kecurigaan. Tapi seperti yang diketahui semua orang, seseorang telah melihat perilakunya. Namun, Wu Yun mencapai setengah dari tujuannya. Setidaknya mereka yang sebelumnya tidak mengerti apa yang dilakukan Wu Yun akhirnya memahaminya sekarang. Di tengah kerumunan, hanya terdengar seseorang berseru. Apakah kamu akhirnya memadatkan kekuatan Tao? Itu telah terjadi begitu lama. Tampaknya kekuatan Tao yang dipadatkan Wu Yun sebelumnya hanyalah sebuah kebetulan. Dia tidak sepenuhnya memiliki kekuatan ini. Pembakaran dupa akan segera terjadi akhir sekarang. Butuh waktu lama baginya untuk mengumpulkan kekuatan Tao, dan saya khawatir waktunya akan berakhir sebelum dia dapat mengintegrasikan kekuatan Tao ke dalam obat. Segera setelah itu, Wu Yun terlihat mengendalikan kekuatan Tao yang lemah untuk masukkan ke dalam ramuan di dalam tungku. Kemudian dia melambaikan telapak tangannya lagi, dan kekuatan Tao yang terkondensasi dalam kehampaan langsung menghilang. Pada saat yang sama, Wu Yun mengendalikan api spiritual hijau suci, meningkatkan suhunya, dan secara langsung mulai memadatkan obatnya. Seseorang di antara kerumunan itu bertanya dengan heran, apa yang dia lakukan? Apakah kekuatan Tao yang kecil itu cukup? Apakah dia gila? Tidak bisakah dia menggunakan kekuatan Tao yang kental? Mengapa kamu tidak melihatnya menggunakannya? Mungkinkah dia benar-benar melakukannya sebelumnya? Apakah itu hanya kebetulan? Tentu saja ini hanya pertanyaan yang dimiliki kebanyakan orang. Namun sekarang, orang yang tidak mengerti mengapa Wu Yun masih ingin memadatkan kekuatan Tao di dalam kehampaan, meskipun ia telah menyelesaikan langkah memperkenalkan Tao ke dalam pengobatan, mungkin memahaminya sekarang. Saya khawatir Wu Yun tidak ingin terlalu menonjolkan diri, dan dia takut seseorang akan melihat dunia Tao dalam kesadarannya, jadi dia melakukan ini untuk menutupi mata dan telinga orang lain. Tepat pada saat ini, saya mendengar suara ledakan. Tungku alkimia tiba-tiba terbuka. Pada saat yang sama, dupa yang menyala baru saja padam. Wu Yunxiao membuka tungku alkimia pada saat terakhir dupa padam. Namun, tidak ada yang peduli dengan waktu saat ini. Karena mereka sudah terlanjur tertarik dengan pemandangan di depan mereka. Dalam sekejap, aroma obat yang kuat tersapu. Namun, yang muncul bersamaan dengan wewangian obat ini bukanlah pil Sang Yuan milik Wu Yun. Sebaliknya, ada seberkas cahaya kemasan. Saya melihat sinar cahaya kemasan pucat keluar dari tungku alkimia, mencapai ke arah langit. Ini, cahaya macam apa ini? Semua orang gempar. Adapun wasit, presiden dan lainnya, muridnya langsung menyusut. Yang lain tidak tahu, tapi mereka bisa melihatnya. Ini adalah Halo Chengdan. Obat mujarab tingkat 9 membutuhkan integrasi kekuatan Tao. Oleh karena itu, ramuan tingkat 9 dengan kualitas yang sedikit lebih baik dapat membentuk lingkaran cahaya saat ramuan tersebut ditembakkan. Oleh karena itu, pemandangan saat ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa pil Sang Yuan Wu Yun mungkin adalah yang terbaik. Di bawah tatapan semua orang, ramuan sebening kristal, memancarkan lingkaran cahaya emas pucat, seperti batu dewa, perlahan melayang keluar dari tungku ramuan. Cahayanya jernih dan memabukkan. Sekilas saja bisa membuat semua orang merasa rileks dan bahagia. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dilakukan oleh Sang Yuan dan yang telah selesai oleh Feng Jiuchu. Tapi dia tidak menunggu semua orang bereaksi karena keterkejutan mereka. Saya melihat semua wasit tidak bisa duduk diam. Saat ramuan itu dilepaskan, mereka bertiga terbang dan mendarat di depan Wu Yun. Salah satu dari mereka mengulurkan tangan dan mengambil Sang Yuan dan yang jernih dan melihatnya sejenak. Dia sebenarnya mengumumkan secara langsung, Sang Yuan dan terbaik, Wu Yun memenangkan babak ini. Tidak ada keraguan bahwa pada saat ini, seluruh tempat meledak dan penonton menjadi heboh. Dan Yu Miaocheng dan yang lainnya juga segera terbang ke platform Doudan dan mendarat di sebelah Wu Yun. Mungkin kebanyakan orang masih belum tahu bagaimana Wu Yun melakukannya. Pada saat ini, meskipun mereka memiliki keraguan di dalam hati, mereka lebih terkejut. Hanya ada satu pemikiran di benak masing-masing. Wu Yun tidak berbicara banyak, tidak peduli apapun, dia hanya berbicara tentang setengah batang dupa terakhir dan pemandangan mempesona yang ditunjukkan Wu Yun. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa, setidaknya dalam hal bakat alkimia, mungkin Feng Jiuchu benar-benar tidak layak disebutkan di hadapannya.
Wu Yun, kamu telah melampaui batas waktu. Hasilmu dalam pertarungan dan ini tidak dapat dihitung. Sementara semua orang bersorak. Namun tiba-tiba terdengar suara penuh amarah, merusak mood semua orang. Melihat ke belakang, dia melihat bahwa orang ini adalah Feng Jiuchu. Pada saat ini, wajah Feng Jiuchu dipenuhi amarah, tinjunya terkepal, giginya terkatup, dan dia menatap Wu Yun. Tentu saja semua orang bisa memahami emosinya. Bagaimanapun, kemenangan jelas ada di depannya, tetapi dia direnggut oleh Wu Yun. Tidak hanya itu, semua lingkaran cahaya sebelumnya juga mungkin hilang. Posisi yang disebut-sebut sebagai alkemis muda nomor 1 di 10 negara bagian juga dapat berpindah tangan. Dapat dimengerti bisa dimengerti. Mengapa dia mengatakan bahwa prestasi Wu Yun tidak dapat dihitung? Tak lama kemudian, banyak orang langsung bereaksi. Waktu. Ya memang kalau kita memang peduli dengan persoalan waktu, saya khawatir akan menjadi kontroversi. Sebelumnya, semua orang terdiam karena terkejut dan tidak peduli. Tapi sekarang aku memikirkannya. Wu Yun memang membuka tungku alkimia pada saat dupa padam. Namun, setelah tungku alkimia dibuka, ramuan itu tidak muncul. Namun setelah wangi obat dan lingkaran cahaya obat mujarab muncul, obat mujarab dilepaskan kembali. Dengan kata lain, pil Sang Yuan Wu Yun dilepaskan setelah dupanya padam. Jika Anda benar-benar ingin mempedulikannya, saya khawatir akan sulit mengambil keputusan mengenai masalah ini. Bab 1136 Kemarahan Penatua Feng. Menghadapi keraguan Feng Jiuchu, beberapa orang mulai berbisik. Tidak, sepertinya Feng Jiuchu tidak puas dan sengaja mencari-cari kesalahan. Tapi apa yang dia pilih terjadi pada saat yang sangat memalukan itu? Saya khawatir masalah ini agak rumit. Benar saja, wajah ketiga wasit bisa dilihat. Semuanya menunjukkan penampilan yang sangat jelek. Mereka secara alami mengira Wu Yun berhasil pada waktu yang tepat. Karena saat dupa padam, tungku alkimia telah terbuka. Tetapi jika Feng Jiuchu ingin berdebat, dia masih ingin mengatakan sesuatu. Setelah merenung sejenak, wasit berkata, Jiuchu, meskipun masalah ini kontroversial, tetapi jika Anda mengesampingkan waktu kontroversial ketika obat mujarab dilepaskan, Wu Yun lebih baik dari Anda dari segala sudut. Dan melakukan sesuatu, kamu harus tahu bagaimana mengukurnya, berani mengakui kekurangan diri sendiri, dan mengakui keunggulan orang lain. Hanya dengan cara ini kamu bisa melangkah lebih jauh di masa depan. Kamu masih muda dan memiliki bakat yang luar biasa. Kamu tidak perlu menang atau kalah 1 atau 2 kali. Dan itu menghancurkan pikiran. Saya harus mengatakan bahwa apa yang dikatakan wasit itu masuk akal dan tanpa celah. Bahkan banyak orang yang sebelumnya mendukung Feng Jiuchu cenderung berpihak pada Wu Yun. Faktanya, jika Feng Jiuchu sedikit lebih ambisius, dia seharusnya tahu bagaimana memilih. Meski disukai oleh masyarakat Istana Danhun, ia belum bergabung dengan Istana Danhun. Dengan status dan kekuatannya saat ini, bukanlah tindakan bijak jika tidak memberikan muka kepada wasit. Apalagi dengan metode yang ditunjukkan Wu Yun Cheng tadi. Selain itu, Penatua Feng telah menjelaskan sebelumnya bahwa tempat pertama di babak ini akan memenuhi syarat untuk bergabung dengan Istana Danhun. Meskipun Penatua Feng belum muncul sekarang. Namun hal ini tidak mempengaruhi kepercayaan Wu Yun untuk bergabung dengan Istana Danhun setidaknya di atas tingkat ke-7. Jika Feng Jiuchu terus melakukan apa yang dia inginkan, dia akan menabrak pelat baja. Namun, otak Feng Jiuchu sepertinya tidak bekerja dengan baik. Dia belum siap untuk menyerah. Tiba-tiba, saya mendengar Yao terus mengertakkan gigi dan berteriak, omong kosong apa yang ada rasa kesopanannya. Yang saya inginkan adalah kebenaran. Saya berlatih pil Sang Yuan sebelum akhir zaman, tetapi dia mengeluarkan ramuan itu hanya setelahnya. Akhir zaman. Prestasinya tidak mungkin dihitung. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah wasit lagi, saya menghormati Anda sebagai senior, dan saya juga menghormati karakter moral tinggi dan rasa hormat Anda, tetapi apakah Anda mencoba melindunginya? Pada saat ini, 9 Chu, apa yang kamu katakan? Masalahnya belum diselesaikan, bagaimana kamu bisa tidak menghormati wasit? Di belakangnya, Feng Tianxiang buru-buru naik ke atas panggung, berniat menghentikan Feng Jiuchu. Pikiran Feng Jiuchu diliputi amarah dan rasa malu, namun ternyata tidak. Secara alami, dia dapat dengan jelas melihat fakta di hadapannya. Ketika wasit melihat ucapan kasar Feng Jiuchu, ekspresinya berubah. Jika Feng Tianxiang tidak menghentikannya tepat waktu, dia mungkin akan menunjukkan tanda-tanda marah. Namun, meskipun Feng Tianxiang telah memberinya kemajuan, namun Feng Jiuchu tetap menolak menyerah. Dia melewati presidennya, Feng Tianxiang, dan melangkah maju lagi, bersiap untuk berbicara kasar lagi. Kamu bajingan, keluar. Tetapi pada saat ini, aura menakutkan tiba-tiba menghampirinya. Dalam sekejap, Feng Jiuchu menjerit kesakitan, dan seluruh tubuhnya terjatuh ke belakang. Belum lagi dia, bahkan Feng Tianxiang,
yang berada di alam transformasi spiritual di sebelahnya, langsung dipaksa mundur 10 meter, terhuyung, dan hampir terjatuh. Ketika dia melihat lagi, dia melihat seorang lelaki tua berjubah hitam muncul di panggung Dando. Orang ini ternyata adalah Penatua Feng dari Istana Danhun yang pernah muncul sebelumnya. Kamu bajingan, aku tidak menyangka aku salah. Bakatmu memang bagus. Beberapa saat yang lalu, aku ingin membawamu kembali ke Istana Danhun, tapi tindakanmu barusan benar-benar mengecewakanku. Kamu memiliki perut yang kecil dan tidak menoleransi orang lain yang lebih baik darimu. Kamu harus tahu bahwa ada orang di luar dunia. Ada banyak orang yang lebih baik darimu di dunia ini. Kamu pikir kamu ini siapa? Tidak sulit untuk mendengar kemarahan dalam kata-kata Penatua Feng. Kemudian, Penatua Feng melanjutkan, Feng Jiuchu, Anda didiskualifikasi secara permanen dari bergabung dengan Istana Danhun. Mendengar ini, semua orang terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Feng Jiuchu sendiri merasa seperti disambar petir, seluruh tubuhnya stagnan dan tidak bergerak. Dia mungkin baru menyadari saat ini bahwa ternyata Penatua Feng tidak pernah melangkah jauh. Selain itu, Penatua Feng menjelaskan bahwa meskipun dia kalah, dia sudah memenuhi syarat untuk bergabung dengan Istana Danhun. Kebodohannya sendirilah yang menghancurkan kesempatan ini dengan tangannya sendiri. Selain dia, yang paling terkena dampaknya adalah masyarakat kota Doufengsu. Mereka mungkin masih berpikir bahwa setelah Feng Jiuchu bergabung dengan Istana Danhun, dia bisa membawa mereka menuju kesuksesan besar. Namun tampaknya semuanya akan hancur. Seperti kata pepatah, kesuksesan berarti Feng Jiuchu, dan kegagalan berarti Feng Jiuchu. Semua harapan yang diberikan Feng Jiuchu dihancurkan oleh tangannya sendiri. Keluar, Penatua Feng meraung dengan marah. Feng Tianxiang tidak berani tinggal. Dia membawa Feng Jiuchu yang terluka dan semua muridnya dan buru-buru mundur dari tempat itu. Wu Yun, tidak ada keraguan tentang bakatmu. Istana Danhun menyambutmu untuk bergabung. Setelah Feng Tianxiang dan yang lainnya pergi, Penatua Feng menoleh untuk melihat Wu Yun dan berkata, "Terima kasih." Meskipun perkembangan situasinya agak tidak terduga bagi Wu Yun. Tapi dia segera merespons. Meskipun bergabung dengan Istana Danhun tidak terlalu menggoda baginya, karena ini adalah salah satu kekuatan utama di benua itu. Lalu tambahkan dulu dan lihat, tidak terlalu buruk. Lalu, kapan kamu akan ikut denganku? Penatua Feng bertanya lagi ketika dia melihat Wu Yun menyetujuinya. Elder, masih ada yang harus kulakukan. Aku khawatir aku tidak bisa kembali bersamamu sekarang. Wu Yun menangkupkan tangannya dan berkata, "Tidak masalah." Penatua Feng tertawa, tetapi dia tidak peduli. Dia berkata, "Datanglah ke Istana Danhun dalam waktu 3 bulan, jangan sampai ketinggalan." Mungkin Penatua Feng tidak tahu apa yang akan dilakukan Wu Yun, tetapi dia tidak mempedulikannya. Di sini, saya harus menyebutkan sesuatu. Orang-orang di Aula Danhun sebenarnya tidak peduli bahwa rumah Kaisar Abadi Naga Kekaisaran akan segera dibuka. Oleh karena itu, Penatua Feng tidak tahu bahwa Wu Yun akan menunda beberapa saat karena rumah Kaisar Abadi Naga Kekaisaran akan segera dibuka. Dari sudut pandang Sisu, kediaman Kaisar Abadi Naga Kekaisaran ini adalah rumah harta karun yang sangat berharga dan luas. Namun bagi kekuatan seperti Istana Danhun, mereka justru meremehkannya. Karena itu, Penatua Jianfeng memberinya waktu 3 bulan. Wu Yun menghitung dalam pikirannya bahwa 3 bulan sudah cukup. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Terima kasih, Tetua Feng. Ini adalah tanda yang melambangkan identitasmu. Pegang saja. Jika seseorang menghalangi jalanmu ke Istana Danhun, tanda ini akan menjamin kelancaran perjalananmu." Saat dia mengatakan itu, Penatua Feng datang dari dia mengeluarkan tanda gelap dari tangannya. Wu Yun mengambil token itu dan melihatnya. Token ini sangat ringan, dengan 3 font sederhana dan hundian terukir di atasnya. Di saat yang sama, ada juga kata angin yang terukir di tengahnya. Melihat ini, Wu Yun berpikir diam-diam. Angin. Mungkinkah Istana Danhun masih terbagi menjadi kekuatan yang berbeda? Token karakter angin ini milik orang-orang di bawah panji Penatua Feng. Apakah ada tetua lain yang memiliki kekuatannya masing-masing? Bab 1137 Penggabungan Api Suci. Tentu saja, ini hanya dugaan Wu Yun dan dia tidak akan mengatakannya dengan lantang. Pada saat yang sama, suara Penatua Feng juga terdengar di telinganya. "Aku pergi dulu, kamu coba datang secepatnya." Begitu dia selesai berbicara, sosok Penatua Feng melintas, dan dia menghilang dari pandangan semua orang seperti hantu. Semua ini seperti mimpi. Kebanyakan orang bahkan belum bereaksi. Semua ini sepertinya hanya mimpi. Apakah Wu Yun benar-benar bergabung dengan Istana Danhun? Haha, sangat bagus, sangat bagus. Selamat, Wu Yun. Meskipun ini adalah usahamu sendiri untuk bergabung dengan Istana Alkimia, itu tetap bisa dianggap sebagai reputasi Sisu-ku. Setelah hari ini, akan dicatat dalam buku catatan sejarah dari alkemis Sisu.
Kamu akan dihukum berat. Di mata semua orang yang ketakutan, wasit adalah orang pertama yang memecah kesunyian. Pada saat yang sama, hasil akhir turnamen dan juga diumumkan ke publik, dengan Wu Yun menempati posisi pertama. 100 generasi berada di urutan kedua, dan Pipi Daxia berada di urutan ketiga. Adapun Feng Jiuchu, karena dia langsung dikeluarkan oleh Penatua Feng, dia juga langsung dikeluarkan dari peringkatnya. Pada saat ini, meskipun Bai Xiyu benar-benar dikalahkan, dia diam-diam bersukacita di dalam hatinya. Untungnya, dia tidak menentang wasit saat itu, jika tidak, saya khawatir dialah yang menderita. Meski tak sempat menjadi nomor 1, ia berhasil meraih posisi kedua. Kemudian, di hadapan semua orang yang terkejut dan iri, Luo Shufeng secara pribadi memberikan penghargaan tersebut kepada Wu Yun. Pertama, ada 2 hadiah tambahan. Api indah itu menduduki peringkat ke-19 dalam daftar api suci. Pada saat yang sama, ada 2 kunci tersisa ke lantai pertama rumah Kaisar Abadi. Selain 2 penghargaan tambahan tersebut, hadiah normal Dou dan masih sama dengan putaran sebelumnya, cairan roh bumi 5.000 tahun. Tempat kedua Bai Xiyu menerima cairan spiritual 2.000 tahun. Pahlawan Pipi yang berada di posisi ketiga menerima cairan spiritual selama 1.000 tahun. Tentu saja, dibandingkan dengan pahala Wu Yun, pahala mereka tidak layak disebutkan sama sekali. Namun jika ada yang berani mengatakan bahwa cairan spiritual 2.000 tahun dan cairan spiritual 1.000 tahun itu tidak baik, mungkin ada yang salah dengan otaknya. Tidak ada keraguan tentang berharganya cairan roh bumi yang berumur ribuan tahun. Hanya saja cahayanya diredam oleh hadiah Wu Yun yang lebih berharga. Jika itu normal, bahkan sebagian dari cairan spiritual berusia 1.000 tahun sudah cukup untuk mengejutkan semua orang. Wu Yun memasukkan cairan roh bumi dan kunci rumah Kaisar Abadi ke dalam cincin penyimpanan. Sambil memegang api indah di tangannya, dia menatapnya dengan saksama dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Untuk sesaat, api yang sangat indah ini sepertinya memiliki semacam hubungan dengan api spiritual hijau suci di tubuhnya. Saling mempengaruhi. Segera, Luo Shufeng mengumumkan akhirnya. Pada titik ini, konferensi Dou dan 10 negara berakhir dengan cara yang tidak terduga. Dan nama Wu Yun pasti akan bergema di 10 negara bagian dan menjadi terkenal di mana-mana. Tak perlu dikatakan lagi, tidak lama lagi nama Wu Yun akan tersedia. Termasuk tingkah Wu Yun yang mencengangkan di konferensi Dou dan hari ini, pasti akan seperti badai yang melanda setiap sudut 10 kota besar. Tidak hanya itu, Wu Yun juga akan banyak terukir dalam buku catatan sejarah para alkemis dari 10 negara bagian. Saat Luo Shufeng mengumumkan akhirnya, sudah waktunya bagi semua orang untuk bubar. Namun tiba-tiba seseorang melihat pemandangan yang mengerikan. Tidak ada yang menyadarinya sekarang, tetapi mereka baru menyadarinya sekarang. Pada titik tertentu, Wu Yun mundur ke belakang kerumunan dan duduk bersila untuk bermeditasi. Dan di depannya, ada 2 api suci yang melayang di udara. Salah satunya adalah api spiritual hijau suci miliknya, dan yang lainnya adalah api indah yang baru saja diberikan Luo Shufeng kepadanya. Seseorang berseru, apa yang terjadi? Mengapa dia melepaskan 2 api suci itu? Mungkinkah dia ingin menggabungkannya secara langsung? Tidak, itu tidak mungkin, bagaimana ini mungkin? Dan saat orang-orang ini berseru, semua mata jatuh pada Wu Yun. Orang-orang di atas panggung, bersama dengan beberapa wasit, menyingkir dan menatap Wu Yun dengan saksama. Mereka benar, Wu Yun memang sedang bersiap untuk memadukan api kudus. Apalagi ini merupakan fusi langsung. Tentu saja, ini bukan niatnya untuk pamer di depan umum. Itu hanya karena Wu Yun baru saja merasakan hubungan antara api spiritual hijau suci di tubuhnya dan api yang sangat indah ini. Dan dengan keterlibatan ini, apakah itu api roh Seng Qing atau dirinya sendiri? Mereka semua tidak sabar untuk segera bergabung. Bahkan aku sudah tidak sabar menunggu waktu untuk meninggalkan tempat ini. Itu sebabnya dia melakukan ini. Tapi tidak ada keraguan tentang langkah Wu Yun selanjutnya. Saya khawatir mengikuti perilaku mengejutkan yang baru saja dia tunjukkan saat menyempurnakan alkimia, dia akan meledakkan seluruh penonton lagi. Di depan matanya, dia melihat energi spiritual Wu Yun mengalir deras. Gelombang energi spiritual yang agung dengan cepat terkondensasi menjadi perisai energi spiritual di sekelilingnya. Setelah seluruh orang terbungkus di dalamnya, tiba-tiba, Wu Yun bertepuk tangan dengan keras. Adegan mengejutkan itu muncul seketika. Semua orang tercengang. Mungkin mereka telah memikirkan ribuan kemungkinan, tetapi mereka tidak pernah memikirkannya. Wu Yun sebenarnya bersiap untuk memadukan api kudus. Apalagi terintegrasi langsung tanpa persiapan apapun. Dengan metode fusi yang kasar, bukankah dia mencari kematian? Bukankah dia takut meledak sampai mati? Dia tidak takut dengan serangan balik setelah peleburan api kudus, dan langsung menghancurkan api kudus miliknya sendiri, tidak mampu menekannya. Ketika saatnya tiba,
kekuatan api kudus akan berkobar dan garis keturunan akan hancur total. Monster macam apa dia? Apakah dia tidak takut mati? Untuk sementara waktu, dugaan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak setiap orang. Bahkan para juri dengan tingkat kultivasi tertinggi pun tercengang. Saya tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Wu Yun. Namun tidak ada keraguan bahwa, kecuali sekelompok kecil orang yang menyesali pengusiran Feng Jiuchu, mereka berharap fusi Wu Yun akan gagal dan tubuhnya akan meledak. Kebanyakan orang berkeringat demi Wu Yun. Cara peleburannya yang kasar, sampai batas tertentu, tidak berbeda dengan mencari kematian. Tentu saja, jika Anda cukup kuat, Anda mungkin dapat secara paksa menggunakan energi spiritual di tubuh Anda untuk menekan serangan api suci. Atau mungkin itu dampak dari energi yang kuat setelah fusi. Tapi Wu Yun hanya berada di alam Yuan He tingkat pertama. Dengan kekuatannya, jika dia bisa menekan api suci yang berada di peringkat 80 atau 90 terbawah, mungkin masih ada peluang. Tapi ini adalah api indah peringkat ke-19. Bahkan wasit yang hadir pun tak berani melakukan tindakan tak kenal takut tersebut. Pada saat ini, ketiga wasit dan Yu Miao Cheng memiliki keinginan untuk melangkah maju dan menghentikan Wu Yun dengan paksa. Namun mereka tidak bergerak karena mereka tahu bahwa Wu Yun dalam kondisinya saat ini tidak dapat lagi dihentikan oleh kekuatan luar. Jika tidak, niscaya akan mendorongnya ke dalam jurang kematian. Sekarang yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu dengan tenang. Mengharapkan Wu Yun melakukan ini bukanlah sesuatu yang impulsif, tapi sangat percaya diri. Matanya kembali tertuju pada Wu Yun. Tidak seperti orang lain, tidak ada kepanikan di wajahnya saat ini. Tentu saja dia yakin. Pasalnya, ini bukan kali pertama ia melakukan hal tersebut. Saat itu, ketika dia hanya berada di alam bela diri bumi, dia secara paksa menggabungkan api suci satu kali. Ketika dia berada di negara bagian Haotianzun, dia secara paksa menyatukan api suci lagi. Meskipun dua api suci saat itu tidak dapat dibandingkan dengan api indah saat ini. Tapi sekarang Wu Yun, baik dari segi budidayanya sendiri maupun kekuatan api spiritual hijau suci, jauh lebih baik dari sebelumnya. Terlebih lagi, Wu Yun bukanlah seseorang yang bisa memandang orang dengan mata biasa. Dia tidak pernah melakukan apapun yang dia tidak yakin. Oleh karena itu, dia secara alami percaya diri. Bab 1138 melahap dengan sukses. Pada saat semua orang ragu, hanya dentuman keras yang terdengar di panggung Doudan. Seperti yang diharapkan, saya melihat Wu Yun memegang api indah di telapak tangan kirinya dan api spiritual hijau suci di telapak tangan kanannya. Lalu telapak tangannya tiba-tiba tertutup. Kedua api itu dibombardir secara paksa oleh Wu Yun dalam sekejap. Tentu saja, apakah itu api indah atau api spiritual hijau suci, mereka berada di peringkat 10 besar dalam daftar api suci. Kekuatan kedua api tersebut tidak bisa dianggap remeh. Tetapi karena api spiritual hijau suci adalah api asli Wu Yun, maka secara alami ia mengambil inisiatif. Dalam sekejap, api spiritual hijau suci tiba-tiba berubah. Ia tiba-tiba berubah menjadi binatang api hijau, membuka mulutnya yang berdarah, dan menelan api yang sangat indah itu ke dalam perutnya dalam satu suap. Adegan ini pun membuat semua orang menarik napas. Semua orang terkejut dengan tingkah laku Wu Yun yang sederhana dan kasar. Namun tidak ada keraguan bahwa selama Wu Yun dapat secara stabil mengendalikan melahap api suci. Jadi tidak diragukan lagi ini adalah metode yang paling kasar dan paling sederhana. Namun di sisi lain, jika Wu Yun tidak bisa mengendalikan serangan api suci ini, kemudian, metode sederhana dan kasar ini akan memberinya rasa sakit yang tak ada habisnya dan bahkan kematian. Namun, Wu Yun tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi. Tentu saja, dengan kekuatan api indah, ia bereaksi segera setelah ditelan oleh api spiritual hijau suci. Kekuatan kuat dari api suci bertabrakan dengan keras dalam sekejap, berniat untuk menembus perlindungan api spiritual hijau suci. Tapi Seng Qing Linghuo juga langsung bereaksi. Jika kita berbicara tentang peringkat api kudus, api Linglong berada di peringkat ke-19. Tapi api spiritual hijau suci jauh lebih kuat dari itu. Karena api spiritual hijau suci sebanding dengan api Wu Yan peringkat ke-18. Namun, sebenarnya peringkatnya berada dalam selusin atau lebih. Perbedaan kedua api tersebut sebenarnya tidak terlalu besar. Oleh karena itu, api spiritual hijau suci tidak dapat sepenuhnya menekan api Linglong. Wu Yun bahkan bisa merasakannya. Di bawah pengaruh api yang sangat indah, rasanya seperti akan tersapu bersih. Semua orang di sekitar mereka menatap Wu Yun dengan mata terbelalak. Mereka yang peduli pada Wu Yun merasa tegang. Karena mereka juga dapat melihat bahwa api spiritual hijau suci akan segera dihancurkan oleh api yang sangat indah itu. Begitu dia menerobos, tidak diketahui apakah Wu Yun akan mati atau tidak, tetapi cedera serius akan menjadi kesimpulan yang pasti. Huff, ingin melarikan diri. Bermimpi. Namun, semua ini sesuai harapan Wu Yun. Dia tidak merasa panik.
Kami bahkan siap menghadapinya. Selain itu, Wu Yun juga tahu bagaimana menghadapi situasi ini karena dia sudah beberapa kali mengalami pengalaman menelan sebelumnya. Dalam sekejap, teknik Dewa Bela Diri Taisang terlihat beroperasi dengan cepat. Gelombang demi gelombang energi spiritual yang kuat segera bergerak menuju dua paket api suci. Sialan, bocah, dari mana kamu mendapatkannya? Api suci ini lumayan bagus. Kenapa kamu tidak membaginya denganku? Aku. Pada saat ini, tiba-tiba aku mendengar suara tua datang dari lautan kesadaran. Itu tidak lain adalah lonceng penciptaan ilahi. Orang ini, ketika rubah giok ungu sedang melewati masa kesusahan, saluran guntur langit terbuka, dan dia takut dirasakan oleh beberapa orang di dunia peri, jadi dia berada dalam kondisi tidur yang benar-benar tertutup. Saya tidak menyangka akan bangun saat ini. Di saat yang sama, Wu Yun sangat marah saat mendengar suaranya saat ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan marah, pergi, tetaplah di sini. Saat kamu dalam masalah, kamu bersembunyi lebih cepat dari orang lain. Sekarang ini baik untukmu. Kamu tidak jauh di belakang. Hehe, mungkin. Yang ilahi Bell of Creation juga mengetahui bahwa saya agak berbeda dari itu. Sansan tersenyum dan berkata, saya juga khawatir Anda tidak akan mampu menahan kekuatan perpaduan dua api suci ini. Jika tidak, pergi, aku tidak membutuhkanmu. Setelah menghabiskan begitu lama dengan lonceng penciptaan ilahi, Wu Yun tahu apa yang dia pikirkan ketika dia membuka mulutnya. Katakan saja, pergi, untuk membuatnya melepaskan pikirannya. Namun, kali ini, lonceng penciptaan ilahi tidak menjawab panggilan itu lagi. Wu Yun tidak mau memperhatikannya lagi. Teknik Ethereal Martial God menstabilkan dua api suci. Pada saat yang sama, Devouring Martial Spirit diam-diam muncul. Menekan serangan balik yang kejam dari api yang sangat indah itu. Kemudian dia mengendalikan api spiritual hijau suci dan menelan api indah itu selangkah demi selangkah. Tidak ada keraguan bahwa kepercayaan diri Wu Yun untuk berani menelan begitu keras berasal dari menelan jiwa bela diri. Jika tidak ada keberadaan yang menelan jiwa bela diri, dia hanya bisa menekannya dengan budidayanya sendiri. Saya khawatir dengan tingkat kultivasinya saat ini di alam Yuan He, itu masih jauh dari cukup. Namun dengan bantuan Devouring Martial Soul, semua masalah yang disebabkan oleh energi tidak lagi menjadi masalah. Kemajuan besar ini mulai berjalan dengan tertib. Kemajuannya terlihat lambat, namun nyatanya pemandangan di depan mereka telah membuat semua orang di sekitar mereka tercengang. Lambat di tempatnya. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri pemandangan dahsyat api suci yang melahap api suci di depan mata mereka. Meski belum berhasil, namun, semua orang bisa melihat bahwa kesuksesan sudah sangat dekat. Mereka tidak tahu apa yang telah dilakukan Wu Yun, serangan balik yang maniak itu dapat dengan mudah ditekan. Namun, apapun yang dilakukan Wu Yun, hasilnya tidak dapat diubah. Beberapa orang bahkan tidak dapat menahannya lagi dan berseru kaget. Dia benar-benar berhasil menelannya. Dia benar-benar menggunakan alam Yuan He untuk secara paksa menyatukan dua api suci yang berperingkat lebih dari selusin dalam daftar api suci. Ya Tuhan, bagaimana dia melakukannya? Dia masih seorang manusia begitukah? Saat ini, bahkan wasit pun tidak tahu bagaimana mengekspresikan emosinya. Bisa dibilang itu mengejutkan, itu tidak terlalu mengejutkan. Bukannya tidak pernah ada orang yang secara paksa menyatu dengan api kudus. Ini tidak mengejutkan, tetapi kenyataannya, Wu Yun melakukan sesuatu yang bahkan mereka saat ini tidak berani mencobanya dengan mudah. Dan tampaknya Wu Yun menyelesaikan semua ini dengan sangat mudah. Dan Yu Miaocheng membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Dia tidak pernah menyangka Wu Yun akan memiliki kemampuan sekuat itu. Melihat Wu Yun lagi, seiring kemajuan melahap api suci. Sebagai pribadi, Wu Yun dapat dengan jelas merasakan api spiritual hijau suci dengan cepat menjadi lebih kuat. Dan Linglong Fire yang berjuang keras menjadi semakin lemah. Kekuatan serangan baliknya, yang ditekan oleh Devouring Martial Spirit, tidak memiliki peluang untuk menimbulkan kekacauan. Tentu saja, Wu Yun dapat merasakan bahwa bukan hanya api spiritual hijau sucinya yang diperkuat. Penggabungan kekuatan dua api suci, kecuali bagian kekuatan api suci yang ditelan oleh api spiritual hijau suci. Sisanya diubah menjadi energi spiritual dengan bantuan Devouring Martial Spirit. Oleh karena itu, tingkat kultivasi Wu Yun juga meningkat selangkah demi selangkah. Seluruh proses berlangsung sekitar 1/4 jam. Pada saat ini, Wu Yun sudah bisa merasakan bahwa kekuatan api yang indah telah hilang sepenuhnya. Tidak, tidak boleh dikatakan bahwa itu menghilang. Mungkin harus dikatakan bahwa kekuatan api indah ditelan oleh api spiritual hijau suci dan diubah menjadi api spiritual hijau suci. Tiba-tiba, Wu Yun tiba-tiba naik ke langit. Berdiri di udara, dia melambaikan satu telapak tangan. Api roh hijau suci terhenti di depannya. Api spiritual hijau suci hari ini diberkati oleh kekuatan api yang sangat indah. Setidaknya satu tempat melonjak.
Saat ini, tampaknya setidaknya sebanding dengan api Bon Yin, yang berada di peringkat ke-17 dalam daftar api suci. Dan tingkat kultivasinya sebenarnya telah melampaui 2 tingkat. Bab 1139 Pegangan Lonceng Penciptaan Ilahi. Dari alam Yuan He tingkat pertama sebelumnya, dia melompat langsung ke alam Yuan He tingkat ketiga. Wu Yun cukup puas dengan hasil ini. Setelah memeriksanya, dia mengangguk diam-diam. Namun, menurut Wu Yun sendiri, semua ini wajar. Namun di mata orang lain, mereka tidak berpikir demikian. Ya, berhasil, dia benar-benar berhasil. Ya Tuhan, api suci miliknya telah langsung ditingkatkan ke level. Saat ini, tampaknya api suci ini mungkin cukup untuk dibandingkan dengan Gu Yin ke-17. Dalam daftar api suci, api hantu. Meskipun semua orang sudah menduga momen ini, ketika momen ini jelas muncul di depan mata mereka, itu masih agak sulit dipercaya. Namun, kengerian mereka terhadap api spiritual hijau suci berhenti di situ. Karena sesuatu yang lebih sulit dipercaya bagi mereka telah diperhatikan. Ya Tuhan, sepertinya bukan hanya api sucinya saja yang ditingkatkan. Lihat budidayanya, sebenarnya. Apa, dia sebenarnya melonjak 2 tingkat budidaya. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Dia bukan manusia. Dia pasti bukan manusia. Tidak ada yang bisa melakukan ini. Pada saat ini, semua orang memandang Wu Yun dengan tatapan yang hampir aneh. Termasuk presiden dan 3 wasit. Di antara semua orang yang hadir, mereka memiliki tingkat kultivasi tertinggi dan telah mencapai alam transformasi roh. Namun, bahkan mereka tidak dapat memahami bagaimana Wu Yun meningkatkan kultivasinya sebanyak 2 tingkat pada saat itu. Faktanya, mereka sudah bisa menebak bagaimana tingkat kultivasi Wu Yun meningkat. Hanya saja mereka tidak mengerti, mereka tidak percaya ada orang yang benar-benar bisa melakukannya. Mereka mengetahui hal itu ketika api kudus dan api kudus sedang melahap. Pasti mustahil untuk menelan semua kekuatan api suci. Sebagian besar bahkan akan meluap dan menjadi energi berlebih, menghilang antara langit dan bumi. Dan tidak ada yang bisa menggunakan kembali energi api suci yang hilang. Karena budidaya manusia tidak dapat secara langsung mengubah energi tersebut menjadi energi spiritual. Namun, Wu Yun melakukannya. Tentu saja, mungkin mereka tidak mau mengakui bahwa Wu Yun meningkatkan kultivasinya sendiri dengan menyerap dan memurnikan energi api suci. Tapi selain itu, adakah penjelasan yang lebih baik? Jika dipromosikan 1 tingkat, hal itu dapat dijelaskan secara kebetulan. Namun ini merupakan peningkatan ganda. Jika mereka melahap api suci secara langsung dengan api suci, masalah ini masih dalam pemahaman mereka. Lagi pula, seseorang pernah melakukannya sebelumnya. Namun saat melahap api suci, dia juga memurnikan dan menyerap kelebihan kekuatan api suci untuk digunakan sendiri. Ini sungguh di luar pemahaman mereka. Namun betapapun sulit dipercayanya hal ini sebenarnya telah terjadi di depan mata kita. Mereka harus menghadapi dan mengakui fakta yang hampir mustahil ini. Dengan kata lain, jika kita menggunakan kemungkinan lain untuk menjelaskannya, bukankah itu akan menjadi lebih mustahil dan mengejutkan? Menghadapi tatapan ngeri ini, Wu Yun tidak terkejut. Ketika dia memutuskan untuk melakukan ini, dia sudah menebak bagaimana reaksi orang-orang ini saat ini. Pada saat yang sama, sekarang dia telah melakukan segalanya, Wu Yun belum siap untuk menyerah. Sekarang setelah Anda melihat semuanya, saya akan membiarkan Anda melihat semuanya. Tonton versi lengkapnya. Tiba-tiba, Wu Yun melambaikan telapak tangannya, dan api spiritual hijau suci diserap ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, ketukkan jari Anda dengan lembut pada cincin penyimpanan. 2 botol batu giok bening muncul di tangannya. Inilah pahala yang didapat dari konferensi Doudan ini. 2 porsi cairan roh bumi berumur 5.000 tahun. Tentu saja, semua orang yang hadir telah menyaksikan semuanya sebelumnya, jadi sekilas mereka secara alami mengenali bahwa ini adalah 2 keping cairan roh duniawi. Mungkin sebagian orang tidak tahu apa yang ingin dilakukan Wu Yun ketika dia tiba-tiba mengeluarkan 2 potong cairan roh duniawi ini. Namun, masih ada orang pintar. Mereka bereaksi dengan cepat. Dia menatap Wu Yun lagi dengan tatapan luar biasa. Faktanya, horor tidak bisa digunakan untuk menggambarkan aktivitas batin mereka saat ini. Sebab, pada masa lalu bukanlah jangka waktu yang lama. Mereka telah mengalami terlalu banyak kemustahilan dengan Wu Yun. Pada saat ini, orang-orang ini semua bergumam, apa yang akan dia lakukan lagi? Apakah dia akan secara langsung memurnikan 2 cairan roh bumi berusia 5.000 tahun ini? Tidak ada keraguan bahwa Wu Yun sedang bersiap untuk melakukan ini. Wu Yun, yang berdiri di langit, tiba-tiba terbang menyingkir. Kemudian dia langsung terjatuh dan duduk bersila di platform Doudan. Sepertinya sudah siap untuk disempurnakan. Namun, dalam menghadapi hal yang begitu baik, bagaimana lonceng penciptaan ilahi bisa dilepaskan? Hei, bocah,
Ini barang bagus. Ya, lumayan. Umurnya 5.000 tahun. Cepat beri aku setengahnya. Yun memutar matanya. Aku persen tanda pagar Akeong, bocah. Kamu sudah lupa bagaimana aku membantumu sebelumnya, dan kamu memperlakukanku seperti ini bahkan ketika aku tidak membantumu. Kamu sangat tidak bermoral. Hentikan, Pak Tua, hentikan itu. Wu Yun melihat lonceng penciptaan ilahi bersumpah, dia segera menghentikannya. Dia secara alami ingat bagaimana lonceng penciptaan ilahi telah membantunya. Namun, membantu adalah membantu, dan ketika dia tidak membantu, dia akan membiarkannya begitu saja. Oleh karena itu, cara terbaik adalah meningkatkan kekuatan diri sendiri terlebih dahulu. Pak Tua, aku masih belum tahu siapa kamu. Ya, tidak dapat disangkal bahwa kamu telah membantuku berkali-kali, tetapi aku tidak berbuat salah padamu kan? Benar, kamu kehilangan sebagian besar kulit. Selain itu, bukankah kamu masih mengharapkan aku membantumu menemukan 8 bagian kulitmu yang lain? Jadi, berhentilah menjadi tinta, aku hanya bisa membantumu jika aku menjadi lebih kuat. Hei, bocah nakal, apa maksudmu? Terserahlah, kamu harus setuju jika kamu setuju, atau setuju jika kamu tidak setuju. Saya baru saja menahan energi api suci. Jika Anda tidak setuju sekarang, aku akan mengambilnya dengan paksa. Lonceng penciptaan ilahi tidak merahasiakannya. Keserakahan sendiri. Wu Yun tidak panik sama sekali, dan berkata dengan tenang, oke, kamu bisa mencoba mengambilnya dengan paksa. Selama kamu berani menyentuh 2 potong cairan roh bumi saya hari ini, saya akan mengambil risiko. Saya akan segera ceritakan segalanya tentangmu. Ayolah, begitu kamu terungkap, hei, jika aku mati, kamu akan mati bersamaku. Tentu saja, setelah kejadian terakhir, Wu Yun tahu bahwa lelaki tua ini tidak takut pada apapun. Masih ada sesuatu yang membuatnya takut. Sekarang dia mengetahui kelemahannya, Wu Yun juga tahu bagaimana mengendalikannya. Jika kamu berani merampokku dengan tidak bermoral seperti sebelumnya, kita berdua akan mati bersama. Kamu, benar saja, kata-kata Wu Yun berpengaruh. Lonceng penciptaan ilahi dikritik secara langsung dan tidak mengatakan apapun. Dasar bocah nakal, bajingan, tercela, aku Akeong tanda pagar. Setelah serangkaian kutukan, lonceng penciptaan ilahi akhirnya kehilangan suaranya. Wu Yun tersenyum diam-diam, kecil, aku tahu ada yang harus kamu lakukan tapi aku masih tidak bisa menyembuhkanmu. Agaknya, lonceng penciptaan ilahi tidak berani mengambil tindakan seperti sebelumnya tanpa persetujuan Wu Yun. Apalagi saya khawatir ini bukan hanya kali ini saja, tapi akan seperti ini di masa depan. Tentu saja, semua ini terjadi di lautan kesadaran Wu Yun, dan mustahil bagi orang luar untuk mengetahuinya. Setelah itu, Wu Yun tidak lagi ragu-ragu. Buka 2 botol cairan roh bumi dan telan langsung. Langkah yang tampaknya sederhana ini tidak diragukan lagi membuat semua orang tercengang sekali lagi. Seseorang menunjuk ke arah Wu Yun dan berkata dengan panik. Dia benar-benar menelan 2 porsi cairan spiritual berumur 5.000 tahun ini. Ya Tuhan, apakah dia gila? Meminumnya langsung sebagai air. Ini, sungguh menyia-nyiakan sumber daya alam, bagaimana bisakah itu disempurnakan? Bab 1140 budidaya semakin maju, kerumunan orang melonjak. Sama seperti mereka merasa ngeri. Cairan roh bumi adalah harta cair. Namun yang pasti tidak diminum langsung ke dalam perut. Saya ingin memaksimalkan efektivitas cairan roh bumi. Secara umum, ada 2 cara. Cara pertama adalah meminta alkemis yang cocok untuk memurnikannya menjadi ramuan agar dapat memberikan efek maksimal. Cara kedua adalah dengan menggunakan pengendalian energi spiritual. Kemudian dia memurnikan cairan spiritual itu sedikit demi sedikit. Tapi bagaimanapun juga, sama sekali tidak ada yang namanya menelannya secara langsung. Menelannya langsung ke perut berarti meminumnya sebagai air kemungkinan besar tidak akan memberikan efek apapun. Tentu saja, ini hanyalah reaksi pertama setiap orang. Namun, seseorang dengan cepat bereaksi. Mereka tiba-tiba teringat bagaimana Wu Yun baru saja mencapai terobosan dalam 2 tingkat kultivasinya. Bahkan kekuatan api kudus pun bisa langsung dimurnikan, jadi mungkin tidak ada masalah jika menelan 2 botol cairan roh duniawi ini lalu memurnikannya. Begitu saja, di bawah tatapan kaget dan setengah percaya semua orang, Wu Yun mengambil tindakan. Tentu saja, Anda tidak bisa mengetahui banyak hal dari permukaan. Di mata orang lain, Wu Yun seperti bermeditasi dalam pengasingan saat ini, duduk bersila di tanah, menutup matanya rapat-rapat, tidak melakukan apapun. Faktanya, di dalam tubuh Wu Yun, perubahan yang mengejutkan sedang terjadi saat ini. Roh bela diri yang melahap telah beroperasi. Kedua botol cairan spiritual itu dengan panik diserap dan dimurnikan oleh roh bela diri yang memangsa, dan kemudian diubah menjadi aliran energi spiritual, dituangkan ke dalam dantian Wu Yun.
Adapun lonceng penciptaan ilahi, dia memperhatikan dengan penuh semangat dari samping. Jika itu normal, menghadapi pemandangan di depannya, dia pasti sudah menikmatinya. Hanya sisa-sisa yang bisa diserahkan kepada Wu Yun. Tapi sekarang dia hanya bisa menatap, tanpa persetujuan Wu Yun, dia benar-benar tidak berani mengambilnya dengan paksa. Begitu Wu Yun menjadi tidak sabar dan benar-benar membahayakan nyawanya, itu akan lebih merupakan kerugian daripada keuntungan. Dengan bantuan Devouring Martial Spirit, 2 botol cairan roh bumi berusia 5.000 tahun ini juga dengan cepat diubah menjadi energi spiritual yang dibutuhkan Wu Yun. Sekitar 1/4 jam berlalu. Segalanya terjadi tanpa kejutan apapun. Tingkat kultivasi Wu Yun menembus 2 tingkat lagi. Dia melonjak ke alam Yuan He tingkat kelima dalam satu gerakan. Ketika semuanya selesai, Wu Yun menarik roh bela diri yang memangsa dan melihat dirinya sendiri. Hasil seperti itu, kalau dibilang puas, kurang memuaskan. Tapi kalau dibilang kurang puas, saya cukup puas. Selain 2 tingkat kultivasi yang dia capai saat menelan api suci, Wu Yun sekarang berada di alam Yuan He tingkat kelima. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Anda telah meningkatkan kultivasi Anda ke tingkat keempat, apalagi yang Anda inginkan. Namun, sesuai ekspektasi Wu Yun, dia seharusnya mampu mencapai alam Yuan He tingkat ke-6 atau bahkan ke-7. Dia awalnya mengira bahwa sebotol cairan spiritual berusia 5.000 tahun dapat membantunya meningkatkan tingkat kultivasinya 2 kali. Tanpa diduga, 1 botol hanya dapat membantunya meningkatkan 1 level. Dan ini juga yang menjadi alasan mengapa Wu Yun tidak puas. Seperti kata pepatah, ekspektasi terlalu tinggi. Tapi meski begitu, tidak ada orang di sekitarnya yang tahu apa yang dipikirkan Wu Yun saat ini. Jika mereka mengetahuinya, saya bertanya-tanya apakah mereka akan begitu marah hingga mereka mengeluarkan seteguk darah yang besar. Seperti disebutkan sebelumnya, Anda telah meningkat ke level keempat dalam waktu kurang dari 1 jam, apalagi yang Anda inginkan. Ada begitu banyak orang yang disebut jenius di dunia ini, seringkali dibutuhkan waktu beberapa bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk berpindah dari alam Yuan He tingkat pertama ke alam Yuan He tingkat kelima. Itu saja, kamu masih belum puas. Tapi orang luar tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan Wu Yun. Oleh karena itu, saat ini, suara mereka hanya dipenuhi rasa terkejut dan iri hati, tidak ada yang lain. Menghadapi seruan semua orang, Wu Yun perlahan berdiri. Membersihkan dirinya sendiri. Berkata, jangan seperti ini, saya hanya orang biasa. Saya tidak bisa menahan keserakahan di hati saya, jadi saya menelan dan menyerap api suci dan cairan roh bumi secara langsung. Aku akan melakukannya dengan santai. Kamu bisa melihatnya saja. Jangan terlalu terkejut. Operasikan secara normal. Setelah mengatakan itu, Wu Yun tersenyum tipis dan menundukkan tangannya kepada beberapa wasit dan Luo Shufeng. Kemudian dia memandang Yu Miao Cheng dan berkata, Presiden, saya akan kembali dulu. Setelah mengatakan itu, Wu Yun mengabaikan segalanya, membuka keterampilan tubuhnya, berbalik dan menghilang dari pandangan semua orang. Baru setelah Wu Yun berada jauh, semua orang menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka semua menatap ke arah menghilangnya Wu Yun dengan mata aneh. Tidak diragukan lagi, tak lama kemudian ada beberapa komentar yang agak emosional dari penonton. Orang biasa, hanya melakukannya dengan santai. Operasi normal. Dalam waktu kurang dari 1 jam, dia telah melakukan apa yang dilakukan oleh banyak orang jenius selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Apakah ini masih operasi normal? Lalu apa lagi yang ingin kamu lakukan? Menjadi monster. Sampai sejauh mana? Bukankah kepura-puraan ini terlalu jelas? Aku juga sudah menyerah. Aku sangat marah sehingga aku tidak mau membayar nyawaku, tapi aku akan membunuh seseorang untuk membunuh hatiku. Itu dia, ayo kita semua bubar. Luo Shufeng melihat kejadian itu. Diskusi menjadi semakin keras, dan semua orang dibubarkan tepat pada waktunya. Namun, dia sebenarnya memiliki pemikiran yang sama dengan kebanyakan orang. Orang ini Wu Yun sangat keji, dia berbicara dengan sangat tenang dan tenang, dia benar-benar pembunuh dan menyayat hati. Kemudian, sebelum semua orang bubar, Luo Shufeng, wasit dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal dan terbang menjauh. Setelah Luo Shufeng pergi, presiden lainnya, 3 wasit, Yu Miao Cheng dan yang lainnya buru-buru meninggalkan lapangan. Mereka seharusnya tidak pergi terburu-buru. Namun, mereka harus melakukannya sekarang. Mereka perlu segera mencari tempat yang tenang untuk menenangkan emosinya. Karena apa yang dikatakan Wu Yun sebelum pergi sangat menyakiti hati mereka. Melihat para pejabat tinggi tersebut telah pergi, orang-orang di luar pengadilan pun berbalik dan berpencar. Beberapa hari yang tersisa tidak diragukan lagi merupakan hari tersibuk. Berita pertama yang tersebar adalah tempat konferensi Doudan, kota Luoxiang, ibu kota Luoxiangsu. Kemudian menyebar ke daerah sekitarnya. Tidak diragukan lagi, tidak butuh waktu lama sampai berita ini menyebar ke 10 negara bagian.
Pada hari berita itu tersebar sepenuhnya, itu akan menjadi momen ketika Wu Yun menjadi terkenal di 10 negara bagian. Selama sisa hari, Wu Yun tinggal di kota Luoxiang dan tidak pergi. Bukan hanya dia, hampir semua orang yang datang pun tak kunjung berangkat. Termasuk Feng Jiuchu dan lainnya yang diusir oleh Penatua Feng, serta sekelompok orang dari kota Biuzu yang kalah taruhan dan diusir oleh wasit. Adapun orang-orang di kota Sayap Merah, mereka masih kembali karena presiden dan murid terkuat mereka sudah mati dan tidak berguna, dan tidak ada gunanya tinggal. Tidak ada alasan lain mengapa mereka tidak pergi. Tentu saja, itu karena mereka semua mendengar berita bahwa Istana Kaisar Abadi Naga Kekaisaran akan segera dibuka. Meski kuncinya ada di tangan Wu Yun, mereka bukannya tanpa peluang. Hanya dapat dikatakan bahwa Wu Yun, yang memiliki kuncinya, dapat memasuki rumah Kaisar Abadi lebih awal dari mereka. Tentu saja, bukan hanya mereka yang mendambakan Istana Kaisar Abadi Yulong. Bagaimanapun, orang-orang ini ada di sini untuk berpartisipasi dalam konferensi Doudan. Kecuali mereka, semua orang di 10 negara bagian telah mendengar berita tersebut. Kekuatan-kekuatan yang bisa naik panggung, generasi mudanya, hampir semuanya mengambil tindakan. Bahkan ada banyak kekuatan yang tidak bisa naik ke atas panggung dan mengirim muridnya untuk datang. Termasuk 10 kekuatan terkuat di 10 kota besar, dan 10 rumah bangsawan kota besar, mereka semua mengirim generasi muda mereka untuk bergegas ke kota Luoxiang lebih awal. Bagaimanapun, rumah Kaisar Abadi Naga Kekaisaran mungkin tidak terlalu menarik bagi orang-orang di luar 10 prefektur. Namun bagi orang-orang seperti mereka dari Shizu, tempat ini penuh dengan godaan yang fatal.